السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، alhamdulillah, pada sore hari ini yang merupakan hari yang ketiga dari bulan Ramadan, kembali kita berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas kitab Al-Qawaidul Hisan di Tafsiril Quran karya Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini kita memasuki kaidah yang ke-22. Berkata Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Al-Qa'idatu Ats-Tsaniyatu wal-'Ishrun, kaidah yang ke-22 fi maqasidi amthilatil Quran, menjelaskan tentang tujuan adanya perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla banyak menyebutkan al-amthal, perumpamaan-perumpamaan, mulai dari suratul Baqarah dan seterusnya. Di beberapa surah dari firman Allah Subhanahu wa taala banyak sekali disebutkan al-amthal, perumpamaan-perumpamaan dan permisalan-permisalan. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Azza wa Jalla tidaklah malu untuk membuat perumpamaan, apakah dengan menyebutkan perumpamaan nyamuk atau yang lebih dari itu, apabila mendatangkan manfaat dan menjadi ibrah
pelajaran bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam setiap perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba patut untuk senantiasa mempelajari apa makna dari perumpamaan itu, apa isi dan kandungannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara tanda seseorang yang memiliki ilmu tentang Al-Qur'anul Karim ketika dia memahami al-amthal, perumpamaan-perumpamaan tersebut. Dan tanda dipalingkannya seorang dari ilmu ketika dia tidak memahami perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Asy-Shinqiti rahimahullah, salah seorang alim mufassir, penulis kitab Adwa'ul Bayan, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an min kulli mathal." Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli mathalin wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan sungguh kami telah memalingkan terhadap Al-Qur'anul Karim ini, di dalam Al-Qur'anul Karim ini, bagi manusia dari setiap perumpamaan, dari setiap permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah mayoritas manusia itu paling suka berdebat, mendebati ayat-ayat Allah yang berakhir pada penolakan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, "Wa fi hadhihi al-amthal wa ashbahiha fil Qur'an ibarun wa mawa'idhu wa zawajiru 'azimatun jiddan la lubsa fil haqqi ma'aha." Dan dalam perumpamaan-perumpamaan ini dan yang semisalnya di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali pelajaran, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan yang sangat agung sekali, yang tidak ada ketersamaran dalam kebenaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Illa annaha la yaqilu ma'aniyaha illa ahlul ilm. Hanya saja tidak ada yang memahami makna-makna dari perumpamaan-perumpamaan tersebut kecuali ahlul ilm, kecuali orang-orang yang diberi ilmu, al-ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun." Dan perumpamaan-perumpamaan itu yang kami jadikan sebagai permisalan kepada manusia, dan tidak ada yang memahami maknanya, yang mengetahui kandungannya kecuali al-alimun, orang-orang yang berilmu. Dan beliau mengatakan, "Wa min hikami darbil mathal ay yatadhakkara an-nas." Dan termasuk di antara hikmah disebutkannya perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk menjadi peringatan bagi manusia. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Dan itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang kami sebutkan untuk manusia, semoga mereka memikirkan, semoga mereka menjadikan itu sebagai peringatan. Diriwayatkan dari sebagian para ulama salaf, di antara mereka ada yang sampai menangis ketika membaca ayat di dalam Al-Qur'anul Karim dan disebutkan perumpamaan, lalu dia tidak memahami makna perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu.
menangis dia. Kenapa? Dia menyadari bahwa ini menunjukkan kejahilan. Dan ini menunjukkan bahwa dia tidak termasuk dari kalangan ulama. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun." Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami sebutkan kepada manusia. Tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Maka tanda ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba ketika dia membaca Al-Quran Al-Karim, lalu dia membaca ayat-ayat yang di dalamnya mengandung perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia memahaminya. Apabila dia tidak memahami, maka itu menunjukkan kekurangan ilmu. Dan di dalam Al-Quran Al-Karim lebih dari 40 perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya bagi setiap kita untuk memperhatikan setiap ayat-ayat yang menerangkan tentang adanya al-amthal itu. Di antara para ulama yang menulis dalam sebuah kitab khusus menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran Al-Karim adalah Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menulis sebuah kitab Al-Amthal fil Quran. Perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim sangat penting bagi kita untuk membacanya, mempelajarinya, memahaminya, untuk memberi kemudahan kepada kita tentang makna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, "I'lam anna al-Qur'an al-Karim ihtawa ala a'la wa akmal wa anfa'il mawadhi' allati yahtaju al-khalqu ilayha fi jami'il anwa'." Ketahuilah bahwa Al-Qur'an al-Karim mencakup sesuatu yang paling mulia, yang paling sempurna, dan yang paling bermanfaat, yang di dalamnya mengandung pembahasan-pembahasan yang dibutuhkan oleh makhluk, yang sangat dibutuhkan oleh mereka dalam berbagai macamnya. Faqad ihtawa ala ahsani turuqit ta'lim wa isalil ma'ani ila al-qulub bi aysari syai'in wa awdahihi. Di mana Al-Quranul Karim telah mengandung metode pendidikan dan pengajaran yang terbaik, dan mengandung metode yang paling mudah untuk menyampaikan makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran, disampaikan ke dalam hati-hati hambanya dengan cara yang paling mudah dan paling jelas. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat-ayatnya secara rinci dan menyebutkan metode-metode pendidikan, pengajaran, ta'lim kepada hamba-hambanya dengan cara yang terbaik. Famin anwa'i ta'alimihil 'aliyah, dan termasuk di antara jenis cara mengajarkan ilmu yang mulia, yang agung adalah darbul amthal, menyebutkan perumpamaan-perumpamaan. Ini salah satu metode yang baik ketika mendidik seseorang, mengajarkan seseorang, dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seringkali menyebutkan perumpamaan-perumpamaan. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Maka pahala yang diraih oleh seorang hamba diperumpamakan seperti bukit Uhud yang besar, yang menunjukkan pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan mengantar jenazah.
menyolati jenazah dan mengantarnya sampai selesai dimakamkan. Dia pulang membawa 2 qirat. 1 qirat sebesar bukit Uhud. Para sahabat tinggal di Madinah. Mereka melihat langsung bagaimana besarnya bukit Uhud itu. Mereka melihat ketika disebutkan pahala orang yang mengamalkan amalan ini sebesar bukit Uhud, mereka melihat, wah, luar biasa. Ini menunjukkan besarnya keutamaan. Sehingga semakin memberi semangat kepada seorang untuk beramal saleh. Dan banyak lagi perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah metode Al-Qur'an Al-Karim, darbul amthal. Menyebutkan perumpamaan dan permisalan-permisalan. Wa hadha an-naw'u yadhkuruhu al-bari fil umuri al-muhimmah. Dan jenis ini, jenis metode pendidikan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerangkan perkara-perkara yang penting diketahui oleh setiap hamba. Kat-tauhid, seperti ketika menjelaskan tentang tauhid, wa halil muwahhid, dan keadaan seorang yang mentauhidkan Allah, wasyirki wa hali ahlihi, dan ketika menjelaskan tentang buruknya perbuatan syirik dan keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah, wal a'malil 'ammati al-jalilah, dan dalam menjelaskan amalan-amalan secara umum yang mulia. Wa yaqsidu bidzalika kullihi tawdih al-ma'ani an-nafi'ah wa tamthilaha bil umur al-mahsusah liyasira al-qalbu ka'annahu yushahidu ma'aniyaha ra'ya 'ainin. Dan tujuan dari adanya perumpamaan-perumpamaan itu semua adalah untuk menjelaskan makna-makna yang berfaedah, bermanfaat, dan memberi permisalan dengan hal-hal yang disaksikan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hal-hal yang kita tidak pernah menyaksikannya secara langsung. Tentang keindahan surga, tentang dahsyatnya siksaan neraka. Ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang keindahan surga, di dalamnya disebutkan berbagai macam jenis benda-benda. Di dalam surga ada delima, di dalam surga ada anggur, di dalam surga ada susu, di dalam surga ada sungai, dan yang semisalnya. Ya. Itu untuk agar kemudian kita melihat apa yang ada di sekitar kita dari hal-hal yang indah, namun hakikatnya berbeda. Tidak sama tentang apa yang ada di dalam al-jannah dengan apa yang terdapat di dalam kehidupan dunia. Walaupun disebutkan sungai, berbeda antara sungai al-jannah dengan sungai yang ada di dunia. Meskipun pada saat kita melihat sungai di dunia, sungai yang mengalir dengan airnya yang jernih, ya, yang di sisi-sisinya ada tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau, kita merasa indah ketika melihatnya, nikmat, ya, pikiran kita terasa menjadi tenang ketika melihat sungai itu. Pada saat kita melihat kebun-kebun penuh dengan buah-buahan, kita merasa senang. Itu dalam kehidupan dunia kita sudah merasa gembira, senang. Bagaimana dengan hakikat kehidupan akhirat? Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa fil jannah mimma fid dunya illa al-asma'. Tidak ada persamaan antara apa yang terdapat di dalam surga dengan yang di dunia, kecuali hanya dalam hal nama. Namanya saja yang sama, hakikatnya berbeda. Yang ada di dalam al-jannah jauh lebih nikmat, jauh lebih menggembirakan daripada apa yang kita saksikan dalam kehidupan dunia ini. Maka termasuk di antara manfaat menyebutkan perumpamaan-perumpamaan agar kemudian hamba tersebut semangat untuk senantiasa
mengejar sesuatu yang akan memberikan manfaat kepadanya untuk kehidupan akhirat. Ketika disebutkan sebuah permisalan dalam kehidupan dunia saja, itu adalah sebuah keutamaan. Allah Azza wa Jalla membangunkan baginya istana di dalam surga. Istana di dunia saja luar biasa. Seorang mendapatkan sebuah istana di dunia ini, dia sudah gembira luar biasa. Barang siapa yang mengamalkan ini, maka Allah Azza wa Jalla akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Rumah di dalam surga itu, bangunan-bangunannya, dindingnya dari emas atau dari perak. Wah, kita membayangkan itu gimana kalau di dunia ini ada rumah dari emas, dindingnya dari emas. Pasti akan menjadi incaran manusia. Orang akan melihatnya. Baru kubah saja yang dari emas itu pun cuma lapisannya saja yang katanya terbuat dari emas. Sudah jadi tontonan manusia. Gimana kalau ada rumah dindingnya seluruhnya dari emas? Maka itu akan membangkitkan semangat seorang. Wah, kalau di dunia saja seorang mendapatkan itu, dia akan mengejarnya, dia akan berusaha untuk meraihnya. Gimana dalam al-jannah? Tempat yang paling kekal, tempat yang paling nikmat, yang tidak ada kegelisahan di sana, tidak ada lagi kesedihan di sana. Maka ini munasyid, akan menyebabkan seorang semakin bersemangat untuk maju ke depan, berlomba-lomba untuk melakukan amalan saleh, meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati tersebut, ya, ketika mendengarkan perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia melihat sesuatu itu dengan mata kepalanya sendiri. Ya, yang dia saksikan dengan mata kepalanya saja itu adalah merupakan sebuah keutamaan dan keindahan, apalagi yang tidak terlihat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak terbetik dalam hati seorang. Apa yang dibayangkan oleh seorang yang di dalam surga itu jauh lebih indah, jauh lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan. Tidak pernah terlihat oleh mata. Kita memandang sesuatu, sebagian keadaan yang ada di dunia ini, wah, kadang-kadang kita sudah takjub melihat keindahan sebuah alam itu. Takjub kita melihat. Ya. Datang ke tempat-tempat tertentu yang pemandangannya indah, misalnya ke Bogor, naik ke puncak, sampai di puncak melihat pemandangan ke bawah, waduh luar biasa indahnya, dengan kebun-kebun tehnya, iya kan, ya, suasananya yang sejuk dingin, itu kita sudah melihat, waduh luar biasa indahnya ini. Nah, sampai sebagian mengatakan jannatullah fil ard, ini surga Allah di dunia. Nah, belum lagi tempat-tempat yang lain. Pada saat kita melihat air terjun dari ketinggian, ya, terjun ke bawah dengan keindahan alam yang ada di sekitarnya, waduh, kita takjub. Itu yang ada di dunia. Gimana yang ada di dalam al-jannah? Ya. Dengan berbagai macam buah-buahan, dengan berbagai macam kenikmatan makanan dan minuman. Belum lagi para wanita bidadari yang menjadi pendamping setiap ahlul jannah. Subhanallah. Ya. Sebagian para penuntut ilmu, ya, itu kalau mereka merasa bosan dalam menuntut ilmu, ya, kadang-kadang ada perasaan capek, lelah menghafal, lelah belajar, lelah berfikir, ya. Biasanya sebagian mereka mengisinya dengan membaca kitab-kitab yang sifatnya menghibur, seperti Syarah An-Nuniyah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, apakah Syarah Muhammad Khalil Harras. Nah, di situ diterangkan tentang
keutamaan yang akan diraih oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang istiqamah di atas sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Apalagi ketika disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bait-bait syair yang menjelaskan tentang sifat-sifat bidadari, itu Masya Allah memberi semangat, ya. Semangat. Waduh, luar biasa ini. Kenikmatan yang seorang tidak akan pernah merasakannya di dunia. Yang di dunia saja sudah nikmat, iya kan? Dengan berbagai macam kekurangan, apalagi di dalam al-jannah. Nah, itu akan memberi semangat kepada seorang untuk berusaha meraih keutamaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib, "Lisyahidi 'inda Allah sittu khisal." Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 6 keutamaan. Di antara 6 keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Wa yuzawwaju bithnataini wa sab'ina minal huril 'ain." Seorang yang mati syahid akan dinikahkan nanti di akhirat di dalam al-jannah dengan 72 bidadari. 72. Ya, mungkin kita satu aja sudah cukup ya Allah. Nah, ternyata tidak cukup. 72 yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bidadari yang kerudungnya saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih mahal dari dunia dan segala isinya, baru kerudungnya. Kalau bidadari menengok ke dunia ini saja, maka dunia ini penuh dengan bau yang wangi. Saking wanginya bidadari itu. Ya. Kalau kamu belikan parfum untuk istrimu 1 kilo, suruh dia menyiram tubuhnya dengan itu, insya Allah enggak, sekilo itu sudah tidak tercium ya. Iya kan? Jarak sekian sudah tidak tercium. Ini bidadari seluruh dunia jadi harum, semerbak wangi. La mala'tuhu rihan. Itu baru baunya, gimana sosoknya. Nah, tak bisa dibandingkan dengan wanita dunia. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Siapa yang meraih ini? Siapa yang mendapatkan ini? Ahlul jannah. Ahlul jannah. Sehingga kalau seorang memikirkan, membaca tentang keindahan al-jannah dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bagi kita dunia ini terlalu hina. Terlalu hina. Tidak ada manfaat harta dunia ini. Tidak ada manfaat kedudukan di dunia ini, karena semuanya fana. Semuanya akan hilang dan sirna. Adapun kenikmatan di akhirat la tazul, tidak akan pernah hilang. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Wa hadha min inayatil bari bi ibadihi wa lutfihi, dan ini termasuk di antara perhatian besar Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan kasih sayangnya. Faqad mathala Allahu al-wahya والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي والأدوية. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan perumpamaan wahyu dan ilmu yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa ayat itu diperumpamakan seperti hujan. Hujan yang turun dari awan, dari atas langit, dan mempermisalkan hati-hati manusia seperti permukaan bumi dan lembah-lembah. Wa inna amal al-wahyi wal ilm fil qulubi ka amal al-ghaithi wal matar fil aradi. Dan tugas wahyu, amalan wahyu dan ilmu yang dimasukkan ke dalam hati-hati manusia itu ibaratnya seperti hujan yang turun ke permukaan bumi itu. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam suratul Hajj pada ayat yang kelima,
wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan engkau melihat permukaan bumi ini kering. Permukaan bumi kering, mati. Dan ketika kami menurunkan ke bumi itu air hujan, maka tidak lama kemudian bumi itu pun bergerak, lalu kemudian menumbuhkan berbagai macam jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Terbuka bumi itu, tergerak bumi itu, lalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kehidupan. Maka demikian pula hati manusia. Hati manusia ini kering. Ya. Hati manusia ini dalam kondisi kosong, ibaratnya seperti bumi yang kering. Maka Allah Azza wa Jal menghidupkan hati-hati manusia dengan wahyu. Itulah fungsi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahyu ini ketika turun ibaratnya seperti air hujan. Ketika air hujan ini turun ke muka bumi, maka kondisi permukaan bumi ini kan macam-macam. Ada permukaan bumi yang ketika air hujan itu turun, maka permukaan bumi ini pun menerimanya. Ya, qabilatil ma' fa ambatatil kal'a wal ushbal katsir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka permukaan bumi itu menerima air tersebut, maka air itu meresap ke dalam bumi. Tidak lama kemudian tanahnya menjadi gembur, lalu menumbuhkan berbagai macam jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Fa nafa'allahu bihan nas, maka Allah Azza wa Jalla memberi manfaat kepada manusia. Ada sebagian permukaan bumi yang ketika air itu turun, maka permukaan bumi ini tidak meresapkan air tersebut, akan tetapi dia menampung. Ini juga memberi manfaat. Dia menampung air itu sehingga menjadi kolam atau menjadi sumur, bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi makhluk hidup. Mereka mengambil air dari tempat tersebut, menjadi sumber air, menjadi bendungan, bermanfaat. Maka demikianlah hati manusia ini. Ketika dia menerima wahyu, di antara hati tersebut ada yang siap menerima wahyu itu, sehingga hati ini menjadi hidup dengan ilmu dan iman, lalu kemudian memberi manfaat kepada yang lain. Dia memberi manfaat untuk dirinya sendiri, dan dia mampu memberi manfaat kepada yang lain, di mana dia mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lainnya. Ada pula yang menampung ilmu tersebut, lalu kemudian dia kapan dibutuhkan maka dia menyampaikan ilmu itu, seperti para perawi hadis, para periwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghafal hadis, mereka menyimpannya, lalu kemudian mereka menyampaikan kepada yang lainnya, juga bermanfaat. Namun ada sebagian tanah yang ketika hujan tersebut turun tidak memberi manfaat. Air itu turun tidak meresap ke dalam tanah itu, akan tetapi air itu hanya mengalir, terbuang begitu saja, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tidak pula menampung air itu sehingga memberi manfaat. Maka ini permisalan bagi seorang yang memiliki hati yang keras, hati yang tidak lagi mampu untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kekufuran, disebabkan karena hatinya yang telah menghitam dari perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah, kemaksiatan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu tidak bermanfaat bagi mereka, engkau menyampaikan peringatan nasihat kepada mereka atau tidak, bagi mereka, mereka tidak akan beriman.
Waliyadzubillah, jika hati yang seperti ini dimiliki oleh seorang hamba, wallah dia telah menjadi bangkai. Dia telah mati sebelum jasadnya mati. Dia seperti bangkai yang berjalan, waliyadzubillah. Tidak lagi mampu untuk menerima hidayah. Tidak lagi mampu untuk bisa mengisi hatinya dengan sesuatu yang akan melunakkannya. Dia akan terus mengeras. Nasihat-nasihat disampaikan kepadanya tidak memberi pengaruh sama sekali. Maka ini adalah kebinasaan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kata beliau rahimahullah, faminha aradin tayyibah taqbalul ma' wa tumbitul kala' wal ushbal katsir. Di antara sebidang tanah itu ada tanah yang gembur, yang baik, menerima air sehingga menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, rerumputan dan tanaman. Kamathalil qulubil fahima allati tafhamu 'anillahi wa rasulihi wahyahu wa kalamahu wa ta'khiluh. Ini perumpamaan hati-hati yang memahami apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya, berupa wahyunya, berupa ucapannya, dan dia memahami dengan baik. Wa ta'malu bihi 'ilman wa ta'liman bihasbi haliha. Lalu kemudian dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui itu, dan dia mengajarkan kepada yang lain sesuai dengan keadaannya. Kal aradhi bihasbi haliha, seperti kondisi tanah dengan berbagai macam keadaannya. Wa minha aradhin tumsikul ma wa la tumbitul kala. Di antara sebidang tanah ada yang bisa menampung air namun tidak mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini juga bermanfaat. Fayantafi'un nasu bil ma'il ladzi tumsikuh. Maka manusia pun mengambil manfaat dari air yang telah disimpannya. Dia menjadi lembah, dia menjadi danau, dia menjadi kolam, dia menjadi bendungan dan yang semisalnya. Fayashrabun, maka mereka pun meminum air tersebut. Wa yasquna mawashihum wa aradhiyahum, dan mereka memberi minum kepada hewan-hewan ternak mereka dan mengairi sawah-sawah dan ladang mereka. Kal qulubil lati tahfazul wahya minal Qur'an was sunnah wa tulqihi ilal ummah. Hal ini seperti hati-hati yang menyimpan wahyu. Dia menghafal Al-Qur'an, dia menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyampaikan pula kepada umat ini. Walakin laisa indaha minad dirayati wal ma'rifah, akan tetapi dia tidak mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya atau kurang dalam memahaminya. Ya. Maka yang pertama adalah ulama. Jenis yang pertama adalah fuqaha. Orang-orang yang memahami kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibaratnya seperti sumur, ibaratnya seperti danau. Mereka adalah para penghafal Al-Qur'an, para perawi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas mereka adalah menyampaikan Al-Qur'an sebagaimana yang diturunkan Allah dan memberitakan hadis sebagaimana yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka kurang memahami apa yang terkandung di dalamnya. Maka ini permisalan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Itu akan memudahkan seseorang memahami makna yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Memahami makna iman, bahwa iman itu adalah ibaratnya sebuah kehidupan yang ketika masuk ke dalam hati seorang, hati itu akan menjadi hidup. Seperti halnya air yang menjadi sumber kehidupan. Ketika air itu datang, maka Allah Azza wa Jalla menumbuhkan berbagai macam jenis tanaman dan tumbuhan. Ingin menjadikan hati kita hidup, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quranul Karim, baca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadabburi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya seseorang akan menghidupkan hatinya dengan hal tersebut. Wa kadzalika mathala Allah kalimat at-tauhid bisyajarati at-tayyibah. Demikian pula Allah Azza wa Jalla menyebutkan permisalan tauhid itu seperti pohon yang
bagus, yang kokoh. Dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-24 hingga 26 Allah Azza wa Jalla berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah perumpamaan tentang kalimat tayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kalimat la ilaha illallah itu? Allah Azza wa Jalla perumpamakan seperti syajaratin tayyibah, pohon yang bagus, yang kokoh. Kata beliau, fakadzalika syajaratut tauhid tsabitatun biqalbi sahibiha ma'rifatan wa tasdiqan wa imanan wa iradatan limujibiha. Maka demikian pula pohon tauhid. Pohon tauhid itu kokoh di dalam hati pemiliknya, di mana dia mengenal Allah, membenarkan apa yang datang dari Allah, mengimani apa yang datang dari Allah tabaraka wa taala, dan senantiasa berkeinginan untuk mengamalkan apa yang terdapat di dalam kandungannya. Tu'ti ukulaha kullahinin, di mana pohon itu memberikan buah-buahannya, mengeluarkan buah-buahannya setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, terus berbuah. Maka seperti itulah tauhid, akan selalu memberi manfaat. Wa huwa manafi'uha, yang dimaksud ukulaha ay manafi'uha, manfaat tauhid. Kullu waqtin minan niyati at-tayyibati wal akhlaqi az-zakiyah wal a'mali salihah wal hadyi al-mustaqim. Maka pohon tauhid yang di dalam hati seseorang itu akan memberi buahnya, akan mengeluarkan buahnya yang terus akan berikan manfaat. Apa saja pengaruh dari tauhid itu? Niatnya akan menjadi lurus. Niatnya senantiasa ikhlas, tidak beramal melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan memberi pengaruh kepada akhlak seorang menjadi baik, akhlak seorang menjadi mulia dengan tauhid, dan akan membuahkan amalan-amalan saleh sehingga hamba itu senantiasa terbimbing di atas as-siratul mustaqim, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Wa nafa'a sahibaha wa intifa'an nasi bih, sehingga hasil dari pohon tauhid tersebut akan memberi manfaat kepada pemiliknya, pemilik hati ini, bermanfaat untuknya. Allah Azza wa Jalla akan memberi hidayah kepadanya dalam kehidupan dunia, dan Allah Azza wa Jalla membebaskan dia dari api neraka dalam kehidupan akhirat. Dan bukan hanya memberi manfaat pada dirinya, juga memberi manfaat kepada orang lain. Wa intifa'un nasi bih, manusia mengambil manfaat darinya. Dia mengajarkan ilmu tauhid kepada orang lain. Wa hiya sa'idatun ila as-sama' li ikhlasi sahibiha wa ilmihi wa yaqinihi. Sehingga pohon tauhid yang dimiliki oleh seorang itu meninggi, naik ke langit dengan amalan salehnya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu salih yarfa'u, sampai kepada Allah al-kalimut thayyib, tauhid dan amalan saleh itu sampai kepada Allah dengan keikhlasannya, dengan ilmunya, dengan keyakinannya. Ini perumpamaan tauhid. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan perumpamaan syirik, kalimatun khabithah, kalimat kufur, kalimat kesyirikan, itu seperti pohon yang buruk, kasyajaratin khabithah, sehingga dia begitu mudahnya dicabut langsung dari akarnya, dari permukaan bumi, dicabut, seluruhnya tercabut.
dia tidak bisa kokoh seperti syajaratut tauhid, maka demikian pula syirik waliyadzubillah. Tidak akan menghasilkan, ya, yang akarnya sudah mengandung kesyirikan, ibaratnya seperti pohon yang akarnya itu sudah penuh dengan berbagai macam racun, sehingga apapun yang diletakkan di atasnya, pupuk ini, pupuk itu, berusaha untuk menggemburkan dan menyuburkan tanaman tersebut, pohon tersebut, tidak akan memberi manfaat. Kenapa? Karena akarnya yang penuh dengan racun, penuh dengan hal-hal yang akan membinasakan, tidak memberi manfaat walaupun disiram beribu-ribu kali dengan air. Kenapa? Maka demikian pula kondisi hati yang dipenuhi dengan kesyirikan, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, menolak hidayah, menolak ayat-ayat Allah, menentang ayat-ayat Allah, menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga hatinya menjadi hitam waliyadzubillah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak mengetahui yang ma'ruf itu ma'ruf, dan dia tidak mengingkari kemungkaran itu sebagai suatu kemungkaran. Alangkah buruknya permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesyirikan dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik itu. Wa matsala Allahu asy-syirka wal musyrika bi anna man ittakhadha ma'a Allahi ilahan yata'azzazu bih wa yaz'umu minhu an-naf' wa daf'u ad-darr kal ankabut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan kesyirikan dan orang yang menyekutukan Allah dan menjadikan ada sesembahan yang lain bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia meyakini bahwa selain Allah ada yang mampu memberi manfaat dan menolak kemudaratan. Allah Azza wa Jalla mempermisalkan mereka seperti al-ankabut, seperti laba-laba yang membangun rumah. Dalam suratul Nahl pada ayat yang ke-76, Allah Azza wa Jalla berfirman, dalam suratul Ankabut pada ayat yang ke-41, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang menjadikan wali-wali dari selain Allah, yang menyekutukan Allah, seperti laba-laba. Laba-laba membuat rumah. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba. Subhanallah. Begitu indahnya permisalan ini. Kalau seandainya mereka mengetahui, itu perumpamaan orang yang menyekutukan Allah. Bangun rumah, rumahnya kayak laba-laba. Bisa tidur gak? Bisa tidur gak di rumah laba-laba? Bisa beristirahat dengan tenang gak di rumah laba-laba? Semakin banyak rumahnya semakin mengganggu, iya kan? Nah, seorang kalau rumahnya dipenuhi laba-laba berarti rumah itu tidak terurus. Nah, dan tidak bisa dimanfaatkan. Mau dimanfaatkan untuk apa? Tidur tidak bisa. Bahkan untuk beristirahat di atas talinya saja tidak bisa. Apalagi untuk bersenang-senang dengan rumah itu, tidak bisa. Auhanal buyut. Maka demikian pula orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya mereka seperti orang yang membuat rumah laba-laba, dan itu yang terlemah. Rumah laba-laba. Begitu lemahnya. Kadzalikal musyrik masdara bi ittikhadhihi waliyan wa nasiran min dunillah illa dha'fan. Maka demikianlah orang yang menyekutukan Allah tidak akan semakin menambah ketika dia menjadikan wali dari selain Allah, penolong dari selain Allah, maka tidak akan semakin menambah dia, melainkan kelemahan di atas kelemahan. Li'anna qalbahu qata'a 'anillah, sebab hatinya telah terputus dari Allah. Wa man inqata'a qalbuhu 'anillah hallahu adh-dha'fu min kulli wajhin. Barang siapa yang hatinya terputus dari Allah,
maka dia akan ditimpa kelemahan dari segala arah. Lemah di atas kelemahan. Dia sangat bersandar kepada makhluk. Dia berpaling dari Allah dalam keadaan Allah Azza wa Jalla memberi jaminan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah yang akan memberi kecukupan kepadanya. Ini tidak, dia tawakalnya kepada selain Allah. Bersandar kepada makhluk. Meyakini ada kekuatan-kekuatan tertentu yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan selain Allah Subhanahu wa taala. Penguasa ini mampu untuk memberikan rezeki, mampu untuk melakukan ini, melakukan itu. Ketika terjadi musibah, kata mereka, "Wah, ini karena kita tidak memberi sesajian kepada penguasa daerah ini." Dibuatlah sesajian yang mereka sebut dewa ini, dewa itu, penguasa ini, penguasa itu selain Allah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semakin menambah mereka, melainkan kelemahan di atas kelemahan. Wa ta'alluquhu bil makhluq zadahu wahnan ila wahnihi. Dan bersandarnya dia kepada makhluk akan semakin menambah kelemahan kepada kelemahan yang sudah ada. فَإِنَّهُ اتَّكَلَ عَلَيْهِ وَظَنَّ مِنْهُ حُصُولُ الْمَنَافِعِ. Karena dia bersandar kepada selain Allah dari makhluk. Ada sebagian orang mengajarkan untuk bersandar kepada makhluk. Apabila menghadapi kesulitan, datangi kuburan si fulan. Kalau kalian punya masalah dalam kehidupan, datangi kuburan wali allan. Masya Allah. Lalu membuat hadis-hadis palsu. Idza a'yatkumul umuru fa'alaikum bi ashabil qubur. Apabila kalian lemah untuk menyelesaikan satu problem, datangilah pemilik kuburan. La ilaha illallah. Apa mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya untuk menyekutukan Allah? Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Ayamurukum bil kufri ba'da idza antum mu'minun. Allah, para nabi tidak pernah memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan para malaikat, para nabi itu sebagai sesembahan-sesembahan. Bagaimana mungkin dia memerintahkan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman? Ba'da in antum muslimun. Muslimun atau mu'minun? Ayamurukum bil kufri ba'da idza antum muslimun. Mu'minun atau muslimun? Muslimun. Ya, nampaknya muslimun. Naam. Taib. Tidak mungkin. Para nabi, para rasul mengajak umat untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis palsu. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bersandar kepada Allah. Fa khaba dhannuhu an qata 'amaluhu. Ketika dia bersandar kepada makhluk, maka persangkaannya pun merugi, harapannya pun terputus sia-sia. Wa ammal mu'min fa innahu qawiyyun billah. Seorang mukmin maka dia kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Yang memberi manfaat, yang menolak kemudaratan adalah Allah. Itu keyakinan seorang mukmin qawiyyun billah, biquwwati imanihi wa tauhidihi wa ta'alluqihi billahi wahdah. Karena kekuatan imannya, kekuatan tauhidnya, dan bergantungnya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi biyadihil amru wan naf'. Yang di tangannya lah segala perkara dan segala manfaat. Wa daf'ud dzurr. Dan di tangan Allah Subhanahu wa taala menolak segala kemudaratan. Sehingga ketika seorang hamba bersandar kepada Allah, maka dia pasti akan terjaga. Dia pasti akan terpelihara. Bersandar kepada makhluk, takut kepada makhluk, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghinakannya di dunia dan di akhirat. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin.
Itu adalah syaitan yang menakut-nakuti walinya. Jangan kalian takut kepada mereka. Jangan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian hanya kepada Allah apabila kalian orang-orang yang beriman. Wa mithluhu aidan kalladhi kharra minas sama fatakhtifuhu at-tayru fatakhattafahu at-tuyuru wa mazzaqathu kullu mumazzaq. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang yang menyekutukan Allah itu seperti orang yang jatuh dari langit. Jatuh dari ketinggian. Ya. Jatuh dari ketinggian aja sudah tewas, sudah binasa itu. Ini sudah jatuh dari ketinggian, disambar burung lagi. Atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Yang menyebabkan dia binasa. Waliyadzubillah. Dalam suratul Hajj ayat yang ke-31. Allah Azza wa Jalla berfirman. Wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama'. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia seperti orang yang jatuh dari langit. Jatuh dari ketinggian. Jatuh dari lantai 2 aja sudah mungkin bisa menyebabkan kematian. Gimana jatuh dari langit? Nah, begitu dia jatuh, ya, tidak hanya sekedar dia jatuh kemudian mati, disambar burung lagi. Fatakhtifuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih. Dan dia dibawa oleh angin fi makanin sahih, ke tempat yang jauh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan buruknya dan binasanya orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Coba seorang membayangkan, ya, jatuh dari ketinggian. Waduh, mengerikan. Ya. Kalau seorang naik pesawat itu sudah dia berada di antara hidup dan mati. Sedikit saja ada kerusakan, sudah selesai. Selesai. Nah, kalau sudah terjadi guncangan itu, ya, subhanallah, ya, maunya sih tidak usah naik pesawat lah. Nah, perasaan khawatir luar biasa. Tapi subhanallah, kadang-kadang kita melihat orang di atas pesawat itu seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Gimana kalau benar-benar jatuh? Binasa. Maka demikianlah kondisi seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Binasa. Tidak ada kesempatan untuk menjadi baik, tidak ada kesempatan untuk hidup kembali. Allahul musta'an. ومثل الله الأعمال بالبساتين فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perumpamaan amalan saleh dan infak yang dilakukan oleh seorang mukmin. Dia berinfak dengan penuh keikhlasan di atas tauhid karena Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti kebun. Sebuah kebun yang berada di tempat yang tinggi dan paling indah. Dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-265 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan ridha Allah. Perhatikan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berinfak harus disertai dengan niat yang lurus.
dia tidak melakukannya melainkan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharapkan ridha Allah dan kekokohan di dalam hati-hati mereka, dalam jiwa-jiwa mereka di atas tauhid, di atas ikhlas. Kamathali jannatin, perumpamannya seperti kebun birabah, kebun yang berada di tempat yang tinggi, yang sangat indah, ya. Asabaha wabilun, di mana hujan selalu mendatanginya. Fa'atat ukulaha dhi'fain, sehingga kebun-kebun ini selalu memberikan hasil, hasilnya berlipat-lipat. Ya. Fa illam yusbaha wabilun, bahkan walaupun tidak terkena hujan yang deras, melainkan hanya gerimis-gerimis saja yang datang, tetap memberikan manfaat kepada manusia. Maka demikianlah amalan saleh. Demikianlah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ada sebuah kebun berada di tempat yang sangat strategis sehingga pertumbuhannya pun luar biasa pesatnya, hujan sering turun ke tempat itu, ke kebun tersebut, sehingga penghasilannya pun berlipat-lipat, ya, sehingga memberi manfaat kepada masyarakat. Maka demikianlah keutamaan dari amalan saleh, keutamaan dari infak di mana Allah Azza wa Jalla melipat gandakan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti habbah, seperti satu butir, ya, dijadikan benih, ditanam. Ketika satu butir ini ditanam, mengeluarkan 7 batang. Ambatat sab'a sanabil, mengeluarkan 7 batang. Setiap batang ada 100 butir. Dari satu butir menjadi berlipat ganda, mengeluarkan 7 batang, setiap batangnya 100 butir. Padahal asalnya 1. Subhanallah. Dan Allah Azza wa Jalla melipat gandakan bagi hamba-hambanya yang ikhlas dalam berinfak, dalam bersedekah, dalam beramal saleh. Naam. Adapun orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berinfak tanpa disertai dengan keikhlasan, infak karena riya, membatalkan amalannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, ingin mendapatkan sanjungan pujian dari orang lain. Riya. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai' mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Perumpamannya seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah. Ketika turun hujan, maka hujan itu membersihkan apa yang di atas batu tersebut. Maka demikian pula kondisi seorang yang berinfak yang tanpa disertai dengan keikhlasan, ya, tidak akan ada apapun yang dia raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti batu, apapun yang ditaruh di atasnya ketika hujan turun, maka itu akan melenyapkan segala sesuatu. Apa yang dia infakkan, apa yang disedekahkan, bukan di jalan Allah, bukan karena niat ikhlas, maka itu semua akan hilang, tidak akan memberi manfaat bagi pemiliknya. Yang diterima di sisi Allah adalah yang dibangun di atas ikhlas. Dalam hadis Abi Hurairah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antaranya warajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya dia bersedekah dengan ikhlas. Saking ikhlasnya dia, tidak ada yang mengetahui, sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui.
dibangun di atas ikhlas. Itulah yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak sekali permisalan-permisalan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim. Namun semoga apa yang kita sebutkan, beberapa contoh dari ayat-ayat Allah, itu bisa mewakili yang lain. Dan bagi siapa yang ingin mengetahui permisalan-permisalan secara rinci, silahkan dia merujuk kitab Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala Al-Amthalu fil Quran. Di dalamnya banyak sekali faedah yang bisa kita petik. Saya kira sampai di sini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Semoga memberi manfaat apa yang telah kita sebutkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.